Sementara itu, Zhang menatap Zizi yang tampak sibuk dengan pikirannya sendiri. "Apa kau sudah mengecek semuanya?" tanya Zhang. Suaranya pelan tapi syarat harap. Zizi mengangguk pelan, meskipun raut wajahnya tak sepenuhnya meyakinkan. Belum ada jawaban pasti, tapi sepertinya para Celestial Fox memang sengaja membiarkanmu melihat mereka. Mungkin mereka menjadikanmu mata dan telinga mereka di dunia ini. Zhang mengerutkan kening. Peran yang tak pernah ia minta, tapi tampaknya tak bisa ia tolak juga. "Aku akan melindungimu. Diam-diam," lanjut Zizi. "Kalau kau melihat sesuatu yang aneh atau merasakan sesuatu yang tak biasa, hubungi aku secepatnya." Zhang masih mencerna kata-kata Zizi tentang pengawasan dan perlindungan. "Selama kalian bisa mengurus para rubah itu, aku sih nggak keberatan," gumamnya sambil memainkan jari-jarinya. Tiba-tiba, Zizi melempar sesuatu, sebuah liontin giok dingin yang berkilau samar di bawah cahaya lampu. "Ini Cold Jade," jelasnya. "Pasangannya ada padaku, Warm Jade. Kalau kau dalam bahaya, bakar giok ini dengan api, yang milikku akan terasa panas, dan aku akan datang." Zhang membalik liontin itu di tangannya. Dingin, berat, dan entah kenapa terasa menenangkan. Zizi menatapnya serius. "Tapi ingat Zhang, jangan pernah sepenuhnya bergantung pada orang lain, bahkan padaku. Kau harus terus menguatkan dirimu sendiri." Zhang terdiam sejenak, lalu mengangguk mantap. "Aku mau belajar bela diri. Mungkin cari sekolah seni bela diri yang bagus." Zizi tersenyum tipis. "Aku akan coba ajukan permintaan ke Stien lewat organisasiku. Tapi sebelum itu, kau harus cari sendiri tempat yang cocok buatmu." Zhang tersenyum kecil. "Terima kasih, Zizi. Jaga dirimu," balas Zizi pelan, lalu berbalik dan menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan Zhang dengan liontin giok dan beban baru yang harus ia pikul. Keesokan harinya, Zhang berjalan menyusuri trotoar dengan kepala dipenuhi pikiran. Belakangan ini, jumlah rubah langit yang terlihat menurun drastis. Entah sejak kapan, tapi pasukan pembersih tampaknya mulai bergerak. Meskipun gadis misterius itu belum pernah sekalipun membuka jati dirinya. Zhang bisa menebak alasannya, kepercayaan. Gadis itu belum sepenuhnya percaya padanya. Tapi beruntung, dengan meningkatnya kemampuan analisis miliknya, Zhang pelan-pelan bisa menyusun kepingan teka-teki. Ia yakin sekarang, si gadis adalah anggota pasukan pembersih. Yang belum ia pahami hanyalah satu hal, bagaimana mereka tahu kota Pearl sudah lama disusupi makhluk-makhluk itu. Tapi ya, untuk saat ini, membasmi rubah langit lebih penting. Apalagi, uang muka 10.000 koin Pearl yang diberikan gadis itu sudah cukup bikin Zhang merasa dirinya jadi orang kaya baru. Saat sedang tenggelam dalam pikirannya, terdengar suara nyaring dari seberang jalan. Seorang gadis sedang membagikan selebaran. "Ayo gabung kelas bela diri, pelajari jurus legendaris Beast King Fist." Zhang menghampiri dan mengambil selebaran itu. Ia membaca cepat, lalu mengangkat alis. "Namanya aja udah dramatis. Beast King Fist? Kayaknya nggak cocok buatku." Si gadis tersenyum percaya diri. Memang terdengar mencolok, tapi ini bukan jurus kaleng-kaleng. Kelasnya sudah terkenal di seluruh penjuru kota. Kalau masih ragu, mau aku tunjukin sedikit? Sebelum Zhang bisa menolak, gadis itu sudah menyerahkan semua selebaran padanya, dan mulai menjelaskan. Ada 3 bentuk dasar, gaya Raja Kera, gaya buaya raksasa, dan gaya cakar Phoenix. Gaya Raja Kera fleksibel banget, nggak terikat pada satu pola tetap. Zhang memperhatikan tiap gerakan dengan saksama, langkah kaki, posisi tangan, ritme serangan. Jelas sekali teknik ini jauh lebih rapi dan matang dibandingkan Pearl Fist yang pernah ia coba. Kalau dia baru menunjukkan dasar-dasarnya aja udah begini, pikir Zhang. Mungkin jurus ini memang serius. Tiba-tiba, gadis itu terpeleset saat mencoba gaya cakar Phoenix. Zhang buru-buru menghampiri. "Kau nggak apa-apa?" Sebelum gadis itu menjawab, 2 pria berwajah keras datang menghampiri. "Siapa yang kasih izin menyebar selebaran teknik bela diri di sini?" tanya salah satunya. Gadis itu langsung minta maaf, mengatakan ia tak tahu kalau hal itu dilarang. Tak lama, seorang pria berperawakan besar muncul dari belakang mereka. "Leago." "Hah, Beast King Fist itu teknik sampah. Kalau kau mau serius belajar bela diri, mendaftar saja ke Tengi Martial School." Zhang mengangkat bahu santai. "Ah, aku pernah dengar jurus Five-Fold Lightning Mills dari sana." "Assault!" teriak Badu, pria bertubuh kekar di sebelah Leago. "Five-Fold Lightning Assault, dan kau akan kuajari langsung, dengan cara yang menyakitkan." Ia mendekat, matanya menyala penuh dendam. "Masih ingat urusan kita di bengkel besi dulu, hah? Sekarang waktunya bayar lunas." 2 anak buahnya langsung maju hendak menangkap Zhang, tapi si gadis berdiri menghadang. "Aku tak akan biarkan kalian semena-mena. Menyingkirlah, kalau engkau tak mau terluka," bentak Badu. Zhang diam.
Ia mengamati mereka satu persatu, diam-diam menggunakan analisis. Kemampuan mereka lumayan, tapi belum cukup mengancam. Tapi yang lebih menarik, potensi tersembunyi si gadis justru tinggi. Meski sekarang lemah, jelas dia punya masa depan. Ia menarik napas. Terima kasih, tapi biar aku saja. Zhang menyerahkan kembali selebaran itu, lalu mendorong si gadis pelan ke belakang. Apa kau yakin? Mereka bertiga. Zhang hanya tersenyum. Kalau begitu, ajarkan aku gaya Raja Kera dulu. Kayaknya mereka bakal jadi sparring yang pas. Salah satu dari trio itu melompat, mengejek, dasar sok jago. Zhang bergeser setengah langkah ke kiri, dan serangan itu meleset total. Pria kedua menyerang. Zhang merespons cepat dengan gaya buaya raksasa, membalas serangan dengan kekuatan dan teknik. Akhirnya, Badu maju, mengeluarkan jurus pamungkas Five-Fold Lightning, dan langsung dihentikan oleh tendangan tajam Zhang ke arah vital. Badu jatuh mengerang, meringis sambil memegangi dirinya. Zhang menatapnya, sempat merasa sedikit bersalah, tapi kemudian mengangkat bahu. Yah, anggap saja latihan gratis. Sekarang mereka kekurangan 2 orang. Zhang menoleh ke arah Badu dengan senyum menyeringai, lalu melepas ejekan tajam. Jadi, bagaimana rasanya saat teknik andalan kalian, Five-Fold Lightning Mills, sekarang tinggal 3 lutut saja? Badu hanya memelototinya, tapi tak membalas. Zhang lalu membalikkan badan, menatap si gadis di sampingnya dengan tatapan serius. Kita harus segera ke sekolah bela diri Beast King. Aku perlu mendaftar sekarang juga, katanya. Si gadis terbelalak. Kau serius? Tanyanya ragu. Zhang mengangguk dengan mantap. Gadis itu masih tak percaya. Bagaimana bisa seseorang menguasai gaya Raja Kera hanya dengan sekali melihat, tapi kenyataannya tak bisa dibantah. Dengan mata berbinar penuh kagum, ia berujar, kalau suatu saat nanti aku tidak paham gerakan tertentu, maukah kau yang mengajarkannya padaku? Zhang mengangguk pelan. Ia menepuk pundaknya dan berkata, tentu saja. Bersama-sama, kita akan melampaui batas. Gadis itu tersenyum lebar. Kalau begitu, aku yakin, dengan bimbinganmu, aku akan jadi jauh lebih kuat. Dalam hati Zhang menggumam, gadis ini potensi 7 bintang. Sesuatu yang sangat langka. Dia pasti akan tumbuh jadi awakener tingkat tinggi. Mungkin bahkan mencapai puncak. Lalu, tanpa ia sadari, sebuah pikiran lain muncul. Mungkin suatu hari nanti, akulah yang akan belajar darinya. Setelah mereka tiba di sekolah bela diri Beast King, suasana mendadak tegang. Para murid terlihat gelisah, saling berbisik dengan cemas. Ada yang lihat instruktur B di pasar? Tanya salah satu. Jangan-jangan dia pulang lebih cepat? Ujar yang lain dengan suara bergetar. Bukannya dia baru balik 2-3 hari lagi? Kepanikan perlahan menyebar. Beberapa murid yang sedang latihan mendadak berdiri tegak, keringat dingin mengucur. Sementara itu, ada juga yang tetap santai. Bahkan seorang murid tampak tertidur di pojok ruangan. Oi, bangun! G sudah datang! Seru salah satu temannya. Zhang hanya mengamati dari belakang. Dahi sedikit berkerut. Kenapa mereka setakut itu sama instruktur mereka? Gumamnya. Gadis itu menjawab dengan nada getir. Instruktur B, disiplin banget. Siapapun yang nggak nyelesain tugasnya, dijamin bakal dihukum. Zhang mengangkat alis. Kau pernah kena juga? Gadis itu tertawa kecut. Setiap 2 hari sekali. Udah sebulan di sini, tapi aku bahkan belum bisa gerakan dasarnya. Zhang hanya menghela napas. Ia tidak yakin apakah itu sesuatu yang menyedihkan atau menggelikan. Tiba-tiba, gerbang besar terbuka dengan suara berderak. Instruktur B masuk. Seketika ruangan hening. Semua murid refleks berdiri tegap. Ingat, seru instruktur B. Siapapun yang terlihat malas hari ini akan lari 50 putaran. Zhang memandang sosok itu. Tegap, berwibawa, dan aura kekuatannya sangat terasa. Dengan level 25, kekuatannya hampir menyamai CZ. Salah satu puncak kekuatan yang pernah ia lihat. Instruktur B melangkah mendekat ke Zhang. Kau Zhang? Zhang menyipitkan mata. Kalau iya kenapa? Senyum sang instruktur melebar. Ku dengar kau yang mengalahkan gerombolan Xing dan meniru gaya Raja Kera hanya dari 1 kali lihat. Tanpa aba-aba, ia langsung melancarkan serangan cepat. Zhang melompat mundur. Ini keterlaluan, aku pemula. Namun serangan terus mengarah padanya. Zhang sempat berpikir, apa dia mau mengujiku? Tapi saat pukulan hampir mendarat, sang instruktur tiba-tiba menghentikan serangan, lalu menepuk kepalanya sambil tertawa. Luar biasa, awalnya kupikir rumor itu dilebih-lebihkan, tapi ternyata benar. Lalu dengan nada serius, ia melanjutkan, sayangnya, orang yang mendemonstrasikan gaya itu padamu hanya seorang amatiran. Beberapa gerakannya bahkan keliru. Zhang menatapnya, bingung, tapi sebelum ia bertanya, sang instruktur berkata, tenang saja, mulai sekarang, aku sendiri yang akan melatihmu, dan aku akan pastikan kau mempelajarinya dengan benar. Setelah sesi singkat dan intens itu, Zhang membungkuk hormat. Terima kasih instruktur.
Namun waktu istirahat belum tiba. "Ingat anak-anak," seru instruktur B dengan suara lantang. "Sekarang waktunya mengevaluasi kalian yang suka bermalas-malasan." Semua murid menegang. Satu persatu akan sparring langsung denganku. Siapapun yang tidak lolos standar, 500 push-up, lalu lari 10 meter pakai rompi pemberat. Zhang hanya bisa tersenyum miring. "Jadi begini rasanya, pelatihan gaya peningkatan tubuh." G, si gadis, mendekatinya, menyentuh lengannya pelan. "Kenapa kau melamun? Takut?" Zhang tersenyum. "Bukan takut, cuma berpikir, ini akan jadi perjalanan yang panjang." G menghela napas. "Aku sudah sebulan di sini, tapi rasanya tidak benar-benar diajari. Setelah kau tunjukkan versi gerakan yang benar tadi, bisakah kau melatihku juga?" Zhang mengangguk ringan. "Datanglah ke bengkel Iron Soul setelah kelas. Mulai hari ini, aku akan jadi partner latihanmu." G dengan semangat menyambut Zhang, mengaku sempat mengira permintaannya akan ditolak. Ia membungkuk hormat, menantikan bimbingannya dengan penuh antusias. Namun di balik wajah tenang Zhang, ada kegelisahan yang tak ia ungkap. Kemampuan belajar G menurun drastis hingga 90%. Dalam hati, ia mendesah pasrah. Gadis ini, pikirnya, seolah memang diciptakan untuk menguji kesabaran siapapun yang mencoba mengajarinya. Kini ia paham mengapa instruktur B begitu cepat kehilangan kendali saat melatihnya. Beberapa hari kemudian, suasana bengkel Iron Soul tak banyak berubah. G terus berlatih di bawah arahan Zhang yang mulai mengubah metodenya. Ia memecah teknik up-picking style menjadi bagian-bagian kecil, meminta G mengulanginya sampai benar-benar paham. Ajaibnya, cara itu berhasil. Meski berkali-kali jatuh dan salah, G tetap mencoba. Sampai akhirnya, tubuhnya tumbang karena kelelahan. Zhang menatapnya dengan mata penuh pertimbangan. Beast King Fist, batinnya, memang bukan jurus biasa. Bahkan saat diajarkan pada murid seperti G, efeknya perlahan mulai terasa. Di saat itulah K datang, membawa kabar bahwa ia telah kembali. Zhang menyuruh G melanjutkan latihan, sementara ia menemui K. Dalam perjalanan, K bercerita soal keadaan hutan utara yang semakin gawat. Hampir tak ada lagi binatang buas, dan kini muncul Storm Wolf, makhluk mengerikan yang jarang terlihat. Zhang cemas, tapi K menenangkannya dengan senyum santai, lalu menceritakan bagaimana ia selamat dengan bersembunyi dalam lubang menggunakan sekop, trik andalannya. Menariknya, ia bahkan sempat mencuri sesuatu dari kawanan yang menyerang Wildman, sebuah permata liar. Ia menyodorkannya ke Zhang sambil berkata, "Pegang ini, jarang sekali muncul." Zhang mengenalinya segera, Wingame. Permata yang bisa memberi kekuatan bahkan pada anak kecil untuk menciptakan badai mini. Namun saat ia menyentuh permata itu, suara asing menggema dalam pikirannya. Suara itu memperingatkan, siang hari bukan waktunya untuk membuka segel. Ia diminta melepaskan permata dan membiarkan makhluk itu mengambil alih. Suara itu lalu menyebut jurus aneh, gaya penyelamat keluarga Van, Sweeping Cross. Zhang bingung, tapi suara itu terus berbicara. Kali ini dengan nada nyaris seperti puisi, tentang burung-burung dan Bukit Giok. Tapi suasana berubah kelam saat suara itu menyebutnya manusia terkutuk dan mengaku telah memakan 2 manusia. Zhang buru-buru memeriksa statusnya. Sebuah kemampuan baru muncul, mirip Fire Devour. Kemungkinan besar berasal dari kontrak permata yang sebelumnya ia terima. Suara itu bicara lagi, menyebut 2 manusia di bengkel. G dan seorang bocah. Mereka disebut-sebut telah membuat masalah dengan Yang Mulia di akademi. Zhang mulai curiga. Apakah ini ulah salah satu Celestial Fox? Makhluk itu terkekeh, menyebut kedua anak itu lezat, dan hari ini, katanya, mereka akan menjadi santapan pembawa keberuntungan. Di tempat lain, Zizi yang baru selesai mandi mendadak merasakan batunya memanas, tanda bahwa Zhang sedang dalam bahaya. Ia segera tahu ada sesuatu yang salah. Sementara itu, Zhang bertanya-tanya, mengapa Zizi belum muncul? Ia merasa 2 kekuatan natural order yang mengincarnya mulai kehilangan kesabaran dan bisa muncul kapan saja. Zhang sadar bahwa 2 rubah itu adalah natural order, tingkat menengah. Level yang terlalu tinggi, bahkan jika ia bertarung bersama K. Dengan tenang, Zhang meminta K untuk mengunjungi pamannya nanti, lalu menyarankan agar ia naik ke lantai atas untuk memeriksa keadaan. Ia sendiri akan keluar sebentar membeli bahan untuk memasak. K hanya menepuk pundaknya, tersenyum, dan berkata pelan, "Cepatlah kembali, aku rindu masakanmu." "Tentu Kak, aku akan secepatnya kembali, dan akan memasak makanan kesukaanmu." Ia tiba di halaman belakang bengkel, tempat G masih berkutat dengan latihan. Begitu melihatnya, G langsung berseru riang, bertanya apakah gerakanku sudah benar. Tapi Zhang tak menjawab. Ia langsung menggenggam tangan G, ekspresinya serius. "Diam, ikut aku." G kebingungan. "Ada apa?" Belum sempat G bergerak, 2 sosok muncul dari balik bayangan. Mata mereka menyala licik. "Mau kemana kalian?" tanya salah satunya.
G membeku. Wajah-wajah itu. Ia mengenal mereka. Itu, orang tuaku. Ia hendak melangkah, tapi Zhang menahannya. Bukan, itu bukan orang tuamu. Tapi G menolak percaya. Aku tahu itu mereka. Aku hafal wajah ibu dan ayahku. Zhang mendesah pelan, lalu mengaktifkan analisis. Dalam sekejap, data muncul di benaknya dan membuatnya menggenggam tangan G lebih erat. Bahaya. Sosok pria di antara mereka menatap tajam. Siapa bocah laki-laki itu? Kenapa berdiri dekat putriku? G buru-buru menjawab, ini Zhang, temanku dari sekolah bela diri. Saat itu juga, sebuah kekuatan baru bangkit dalam diri Zhang. Dark Space. Tepat waktu. Tapi sebelum ia sempat menggunakannya, kedua rubah itu berubah. Wujud mereka memuakan, mata mereka kini merah terang. G terdiam. Shock. Apa yang terjadi? Zhang menariknya, memaksa G tetap bergerak. Lupakan, pegang tanganku, kita harus kabur. Mereka berlari. Tapi suara pekikan terdengar di belakang mereka, dan satu serangan menyambar punggung Zhang. Mereka jatuh berguling. G panik. Zhang, kau baik-baik saja? Zhang bangkit, darah menetes dari lengannya. Masih bisa berdiri, tapi jangan biarkan mereka mendekat. Mereka bukan orang tuamu. Mereka pembunuh yang menyamar. Salah satu makhluk itu meraung, penyamaranku tak mempan padamu, bocah. Ia melesat, menyerang dengan kecepatan yang bahkan tak bisa diikuti mata. Zhang nyaris terkena tebasan. Ia mulai sadar. Inilah celah antara kekuatan mereka. Yang satu lagi menyerang G, menyebut-nyebut namanya, seolah ingin mengguncang mentalnya. Situasi makin kacau. Zhang tak tahu harus berbuat apa, tapi tiba-tiba, sebuah bayangan muncul. Menyingkirlah Zhang, seru Zizi. Dalam satu gerakan cepat dan brutal, ia menghancurkan kedua makhluk itu. Tubuh mereka terhempas, lalu kembali ke bentuk asli. Rubah buas, dengan bekas luka lama di tubuh mereka. Zizi mendekat. Kalian oke? G menatap bangkai dua makhluk itu. Matanya berkaca-kaca. Kenapa kau membunuh mereka? Itu orang tuaku. Zhang mendekat, menatapnya dalam. Itu bukan orang tuamu. Itu Natural Order Foxes. Mereka hanya memakai wajah orang tuamu. G menggeleng. Tak mungkin. Aku mengenali mereka. Zhang menoleh ke Zizi. Kenapa mereka kembali ke wujud aslinya? Zizi menjawab dengan tenang. Mungkin ada rubah peringkat raja di dalam kota. Ia memperkuat ilusi makhluk-makhluk ini. Tapi begitu mereka mati di luar pengaruhnya, semuanya runtuh. Zhang terdiam. Jika itu benar, maka hanya dirinya yang bisa menembus ilusi mereka. Dan itu membuatnya menjadi incaran utama. Ia menatap G, lalu tubuh kedua makhluk itu. Mereka membunuh orang tuamu, lalu mengambil wujud mereka. Sekarang kau tahu. Air mata G jatuh tanpa bisa ditahan. Dunia di sekelilingnya terasa runtuh.